yang luar biasa ikhwan, manaqibnya yang kalau disebutkan nama mereka itu kan turun rahmat, wahakadha. Apalagi Sayyidina Umar al-Muhdar, dan kata al-Muhdar itu sebenarnya mihdar ala wazan mif'al, yakni kathirul hudur. Bila mana disebutkan namanya langsung hadir beliau itu ikhwan. Kalau kata kaum solehin, mereka para awliya Allah, kalau disebutkan namanya aja kayak HP yang bunyi itu. Ada surat fulan bin fulan nyebutin nama ente. Ini kalau wali yang biasa, tapi kalau wali yang sekelas beliau, bukan cuma fulan bin fulan nyebutin nama ente, beliau langsung hadir di tempat itu ikhwan. Apalagi yang kita di sini menyebutkan manaqib beliau. Oh subhanallah ikhwan, yang tadi kita dengarkan sudah luar biasa semuanya. Wa asa insyaallah narja' bi faedah wa narja' bil amal. Al-Fakir di sini teringat dengan kalamnya Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang tadi nih kita dengerin dari manaqibnya Sayyidina Umar Muhdar. Apakah ada kemungkinan nih daripada kita yang hadir di sini untuk menjadi seperti beliau? Bisa nggak kira-kira? Sangat bisa ya ikhwan. Bahkan kalau engkau mau, bisa engkau menjadi lebih dari beliau. Berkata Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, innahu lam tagil al-manahil ala ahli zaman, walakinnahum ja'u bi'awiyah mukharragah, kata beliau. Sebenarnya danau yang mereka isi perairan beliau dari danau itu masih ada kok danaunya sekarang. Mereka ambil air dari mana sih? Sumbernya di mana sih? Masih ada nggak? Masih ada. Mata airnya masih ngucur. Asagi bagi katanya kan. Maha pemberi masih ada. Masih ada nggak Allah Ta'ala? Masih ada. Tapi apa yang terjadi? Apa yang salah? Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attasnya, danaunya masih ada. Tapi sayang kalau orang zaman sekarang mereka bawa wadahnya bolong. Itu dia, danaunya masih ada, tapi kita salahnya ini waktu kalau bahasa Palembangnya ngunjal beb ya. Bawa airnya itu wadah kita bolong. Nah, yang kita cari bagaimana cara nambel wadah kita. Kalau dia bilang asagi bagi, maha pemberi masih ada. Tapi apa? Itu dia, air mancurnya masih ada. Tapi aina man yuhayyithu sawagi katanya. Ente punya apa namanya itu? Ente punya ladang sawah. Walhamdulillah kali masih banyak airnya kok. Tapi kok ladang kita kering ya? Kenapa ya? Jalannya itu yang masih berantakan, jalan dari kali ke ladang ente masih berantakan. Nah, inilah yang problemnya di sini ya ikhwan. Yang tadi kita dengarkan manaqibnya tadi. Ini begini ikhwan, untuk pengaplikasiannya langsung ya keseharian kita. Seberapa besar pengaruhnya kita terhadap akhbar atau manaqib yang kita baca. Sebenarnya inilah yang semestinya mempengaruhi keseharian kita. Al-Qur'anlah yang semestinya mempengaruhi keseharian kita, yang mewarnai kita. Bukannya HP, bukannya medsos yang mempengaruhi kita. Akhirnya kita berpikir dengan apa yang lagi viral di HP. Ya enggak? Kita mengomentari apa yang lagi tren di HP, yang di macam-macam lah. Pernah enggak kita termotivasi, terpengaruhi dengan manaqib Sayyidina Umar Muhdar, akhirnya heboh di mana-mana manaqib Umar Muhdar. Coba kita lihat berapa persen sih tingkat terpengaruhnya kita dengan manaqib beliau, dan berapa persen terpengaruhnya kita dengan HP-HP yang sekarang. Nah, coba itu ikhwan. Semestinya lah Al-Quran lah yang membuat kita terpengaruh dalam keseharian kita, manaqib mereka, wahakadha ikhwan. Dan yang akhir di sini semoga insyaallah sebagaimana kita menyebutkan nama mereka. Dahulu orang Tarim itu dikatakan kalau mereka punya hajat, punya apa, mereka langsung tawassul Sayyidina Umar Muhdar. Kan di zaman Al-Imam Alwi bin Abu Bakar al-Masyhur terjadi paceklik ikhwan. Dan juga di zaman Habib Alwi bin Syahab setelah beliau. Itu akhirnya ulama-ulama Tarim kemana? Ziarah ke Sayyidina Umar Muhdar. Sampai-sampai ada Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syahab pakai tongkatnya ngetok kuburannya Sayyidina Umar Muhdar. Ya Umar Muhdar, entilah yang berkata Allah Ta'ala mewajibkan kepada kaum muslimin rukun Islam ada 5, tapi Allah mewajibkan kepadaku rukun Islam yang ke-6, apa? Menjaga Tarim. Kewajibanku, kata beliau. Ente yang bilang kayak gitu, ente biarkan sekarang Tarim kayak gini, paceklik kayak gini. Mana janji ente? Beliau ketok kuburannya dengan tongkatnya. Apa yang terjadi? Langsung hilang pacekliknya ya ikhwan. Nah, tawasulnya dengan aulia. Karena mereka punya hubungan. Kalau kita ngetok-ngetok kuburan aulia gimana? Ente punya nggak hubungan dengan mereka? Cuma ngetok-ngetok tuh. Tapi mana hubungannya di sini?